Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Bayaki dengan NIM J210200014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan level 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja untuk pemeriksaan Leopold yang pertama, yaitu bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri, di mana dengan kita mengetahui tinggi fundus uteri, kita akan dapat menafsir usia kehamilan seseorang. Untuk caranya sendiri yaitu pastikan tangan Anda telah mencuci tangan dengan bersih, kemudian meminta izin kepada pasien dan posisikan badan kita menghadap ke kepala pasien. Letakkan tangan kita pada samping kanan kiri perut, kemudian susur hingga ke atas hingga kita menemui titik tinggi fundus uteri. Setelah kita mengetahui titik tinggi fundus uteri, langkah selanjutnya yaitu pengukuran. Kita mengukur dengan menggunakan alat meteran. Untuk meteran sendiri, kita letakkan yang pertama di atas tulang simifis. Dan mencapai ke titik tinggi fundus uteri yang telah kita cari sebelumnya. Demikian untuk Leopold yang pertama. Selanjutnya untuk Leopold yang kedua bertujuan untuk mengetahui di mana posisi punggung dari bayi dan bagian terkecil dari janin. Untuk caranya sendiri hampir sama seperti Leopold yang pertama. Pastikan kita telah mencuci tangan terlebih dahulu, meminta izin kepada pasien dan posisi badan masih sama. Kemudian tangan kita letakkan di bagian perut. Kita akan mencari bagian bayi yang datar, karena kemungkinan bagian yang datar tersebut merupakan bagian dari punggung bayi, yaitu dengan cara menekan secara lembut, dan arah yang berlawanan akan merasakan ada apa di bagian lainnya. Jika sudah mengetahui di mana letak posisi yang sekiranya datar, kemungkinan itu adalah punggung dari bayi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menekan ke arah sana. Apabila terasa ada yang menonjol, maka kemungkinan itu adalah bagian terkecil dari janin. Dengan kita mengetahui bagian dari punggung bayi, kemudian bagian dari terkecil janin, kita akan mudah mengetahui di mana kita harus mendengarkan denyut jantung dari janin. Untuk denyut jantung dari janin sendiri dari pasien ini terdapat di bagian sebelah kanan. Maka kita akan menggunakan alat bantu lenek atau Doppler dan kita akan meletakkannya di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold yang ketiga. Pada pemeriksaan Leopold yang ketiga ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbawah dari bayi terhadap ibu. Untuk caranya yaitu yang pertama kita letakkan di bawah, kemudian di atas. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan meraba atau merasakan. Ketika kita merasakan sebuah yang bulat, keras, dan lenting, itu tandanya kepala dari bayi. Kita akan melakukan penekanan. Maaf ya ibu. Jika kita merasakan bagian yang bulat, keras, dan melenting, itu tandanya kita telah menemukan kepala dari bayi. Tetapi jika yang kita temukan adalah bulat, lunak, kemudian diam, itu tandanya adalah pantat dari bayi. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold yang keempat. Pada pemeriksaan Leopold yang keempat ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagian terbawah dari bayi sudah memasuki panggul dari ibu atau belum. Pada pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Untuk pemeriksaan ini, posisi kita akan menghadap ke kaki pasien, yaitu langsung saja dengan cara letakkan tangan kita di bagian bawah, kemudian susuri seperti cacing hingga ke bawah ke tulang simifis. Apabila ketika tangan dari ujung tangan ke ujung tangan lain itu saling bertemu seperti ini, itu disebut dengan divergen, atau dari si bagian terbawah bayi belum masuk ke area panggul dari ibu. Tetapi apabila ketika tangan kita tidak menyatu, ujung tangan kita tidak menyatu, ini akan disebut sebagai divergen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Bayaki dengan NIM J210200014.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran denyut jantung dari janin. Sebelumnya, mari kita persiapkan peralatannya terlebih. Baik, langsung saja untuk caranya, yaitu kita gunakan klenek atau Doppler dan kita letakkan kleneknya di posisi bagian yang sudah kita ketahui dari hasil pemeriksaan Leopold yang kedua. Pada pasien ini, hasil Leopold yang keduanya yaitu di bagian kanan, maka kita akan letakkan klenek ini di sebelah kanan. Tetapi jika semisal hasil pemeriksaan Leopold yang ketiganya itu kepala bayi sudah berada di bawah, maka kita letakkan klenek ini di sekitar pusat. Selain itu, kita juga harus menghitung denyut nadi radialis dari ibu. Kenapa? Karena tujuannya agar kita mendengar pasti dari denyut jantung si janin itu. Jadi kalau semisal kita posisi sedang mendengar denyut jantung si janin, tetapi iramanya sama dengan denyut nadi radialis ibu, maka kemungkinan yang kita dengar adalah denyut nadi radialis dari ibu, bukan denyut jantung dari si janin tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Letakkan klenek di bagian sebelah kanan karena hasil pemeriksaan Leopold yang keduanya di sebelah kanan. Selain itu, kita juga membutuhkan stopwatch. Kita akan menghitung selama 1 menit. Pastikan posisi tangan yang satunya lagi menghitung denyut radialis dari ibu.